Assalamualaikum sobat semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Kembali lagi di channel kami yang akan menceritakan alur film dengan lebih lugas, menarik, dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film action Mandarin terbaik. Film ini berkisah tentang seorang gadis bernama Mulan. Dia memiliki kekuatan yang disebut Qi. Namun sayang, pada waktu itu perempuan yang memiliki Qi yang kuat akan diasingkan oleh semua orang dan dicap sebagai penyihir. Perempuan yang memiliki Qi yang kuat merupakan aib bagi keluarganya, aib bagi desanya, dan aib bagi negaranya. Karena yang boleh memiliki Qi hanyalah seorang lelaki. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke alur film, saya sarankan sobat semua untuk membenarkan terlebih dahulu posisi rebahannya supaya enjoy dalam menyaksikan cerita ini. Juga tak henti-hentinya kami ingatkan sobat semua untuk like and subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Mulan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ayahnya bernama Hua Zhao merupakan mantan prajurit kekaisaran yang pernah mengikuti perang sebelumnya melawan penjajah utara. Ayah Mulan sadar bahwa Mulan memiliki Qi yang kuat dan ia sadar bahwa Mulan akan menjadi aib bagi keluarganya. Tapi bagaimanapun ia sangat menyayangi Mulan. Ia takut kalau suatu hari nanti orang-orang tahu kalau Mulan memiliki Qi yang kuat dan Mulan akan diasingkan. Film diawali di sebuah perkampungan di mana di sanalah Mulan kecil menjalani kehidupannya. Mulan berbeda dari gadis pada umumnya, dia lebih lincah, dan itu menunjukkan bahwa dirinya memiliki Qi, sebuah kekuatan alamiah yang tidak diinginkan oleh semua perempuan. Ibu dan ayah Mulan mulai khawatir kalau Mulan akan susah mendapatkan jodoh dengan kelakuannya yang seperti itu, sehingga pada suatu saat ayah Mulan menasehatinya. Dia bercerita bahwa Qi-nya sangat kuat, namun Qi hanya untuk pejuang dan bukan untuk perempuan. Mulan disuruh untuk mengabaikan karunia-nya itu dan berubah menjadi wanita sesungguhnya. Ketika itu, kerajaan Tiongkok sedang dalam ancaman. Beberapa kotanya diserang dan direbut oleh segerombolan barbar dari Rouran yang dipimpin oleh seorang anak dari Borikan, di mana pada perang sebelumnya Borikan sudah dibunuh oleh kaisar. Karena serangan tersebut, 6 dari Girna Utara sepanjang jalur sutra direbut. Jalur perdagangan lumpuh dan rakyatnya dibantai. Dalam serangannya, Borikan dibantu oleh seorang penyihir wanita yang juga memiliki Qi yang kuat. Dari serangan tersebut, kaisar berencana untuk membentuk pasukan yang kuat dan memerintahkan setiap keluarga yang ada dalam wilayah kekuasaannya menyerahkan seorang lelaki untuk dilatih menjadi prajurit. Mulan mulai beranjak menjadi gadis dewasa. Hobinya menunggang kuda, berbeda dengan gadis pada umumnya. Hal tersebut kurang disukai oleh orang tua Mulan, sampai pada akhirnya Mulan akan dijodohkan dengan seorang lelaki. Budaya di sana, ketika seorang gadis akan menikah, maka harus mempelajari tata cara berumah tangga terlebih dahulu, seperti melayani suami dan mengurus rumah tangga. Di sana Mulan didandani, tapi Mulan tidak terbiasa dan tidak bisa menjalani semua itu dan akhirnya proses perjodohannya pun batal. Orang tua Mulan kecewa. Utusan dari kerajaan tiba ke kampungnya, menyampaikan perintah kaisar untuk menyerahkan satu laki-laki dalam setiap keluarga untuk dijadikan prajurit. Karena tidak memiliki anak lelaki, maka ayah Mulan yang merupakan mantan prajurit pun mengajukan diri untuk menjadi prajurit lagi, walaupun kondisinya sudah tidak memungkinkan. Mulan dan keluarga menginginkannya untuk tetap tinggal, tapi ayahnya bersikeras. Malamnya, Mulan berbincang dengan ayahnya, yang sedang menyiapkan pedang dan baju zirah karena ayahnya akan berangkat esok pagi. Terlihat Mulan ingin sekali menggantikan ayahnya untuk berangkat. Keesokan paginya, ayah Mulan kaget karena pedang dan baju zirahnya hilang. Ternyata Mulan yang mencurinya dan Mulan berangkat ke tempat pelatihan prajurit dengan menyamar sebagai lelaki. Dengan penyamarannya, Mulan tiba di kamp pelatihan. Terlihat banyak lelaki dari berbagai tempat datang untuk mengikuti pelatihan tersebut. Berbagai latihan pun diikuti Mulan dan yang lainnya dengan dipimpin oleh seorang komandan yang bernama Komandan Tung, yang ternyata teman seperjuangan ayahnya Mulan. Di sana, Mulan menyamar dengan nama Hua Jun.
Dia harus berhati-hati supaya tidak ketahuan kalau dirinya seorang perempuan. Di sisi lain, pasukan Rohirrim yang dipimpin oleh putra dari Horikon terus menjalin hubungan dengan berbagai suku untuk membentuk pasukan Rohirrim yang semakin kuat. Mereka merencanakan penyerangan besar ke ibu kota kerajaan. Dan di kamp pelatihan, Mulan terus berlatih untuk menjadi prajurit yang kuat. Pasukan Rohirrim terus melakukan ekspansi. Beberapa kota berhasil ditaklukkan dengan bantuan perempuan penyihir, yang menyebabkan pasukan Mulan pun dipanggil untuk ikut berperang melawan pasukan Rohirrim yang kuat. Walaupun latihan mereka belum selesai, tidak sedikit dari mereka yang khawatir dan takut akan hal tersebut. There's no one left. Kabar bahwa pasukan Borikan berada tidak jauh dari camp, maka mau tidak mau pasukan yang beranggotakan Mulan pun harus siap berperang besok pagi. Mereka berencana berangkat ketika fajar dan melakukan peperangan di area luar kekaisaran. Mereka pun telah bersiap di medan perang. Terlihat pasukan yang tidak seimbang antara pasukan kekaisaran dan pasukan Horikon. Tapi itu tak menggentarkan mental pasukan yang dipimpin oleh Komandan Tung tersebut. Pertempuran dimulai. Tapi Borikan dan sebagian pasukannya malah melarikan diri dan meninggalkan sebagian besar pasukannya. Mulan dan sebagian temannya mengejar Borikan. Semua temannya tewas ketika mengejar Borikan tersebut, hanya menyisakan Mulan seorang. Sampai tiba di suatu tempat yang menurut Mulan aneh, dia bertemu dengan penyihir wanita yang membantu Borikan. Terjadi perkelahian di sana, sampai akhirnya Mulan kalah. Untunglah nyawanya terselamatkan. Mulan pun memutuskan untuk mengakhiri penyamarannya dan memutuskan kembali ke pertempuran sebagai Mulan, bukan sebagai Huajung. Di medan pertempuran, Mulan membantu pasukan yang sudah mulai kalah oleh pasukan Borikan yang dibantu oleh penyihir tadi. Sampai akhirnya Mulan memiliki strategi untuk membuat longsoran gunung es. Dan akhirnya pertempuran selesai dan pasukan Borikan menelan kekalahan. Penyamaran Mulan pun berakhir. Dia dihukum untuk tidak ikut dalam pasukan lagi karena melanggar aturan dan dianggap tidak jujur karena melanggar sumpah prajurit. Mulan menyesal dan kecewa atas kejadian tersebut. Ketika dalam pengusiran, penyihir datang menghampiri Mulan untuk mengajak Mulan bergabung dengannya membantu Borikan. Tapi Mulan menolak. Ia tetap dalam pendiriannya untuk berada di jalan yang benar. Mulan kembali menemui Komandan Tung. Walaupun dia sudah diusir. Mulan menceritakan rencana Borikan yang akan menyerang istana. Walaupun awalnya tidak percaya, tapi atas desakan teman-temannya, akhirnya Komandan Tung pun luluh dan mempercayakan Mulan untuk memimpin pasukan menuju istana. Dan benar saja, ketika Mulan dan pasukannya sampai di sana, ternyata komplek istana sudah kosong. Pintu gerbang terbuka dan jalanan lenggang. Pasukan istana yang tersisa disergap. Untung saja Mulan dan pasukannya sudah sampai di sana. Akhirnya mereka bersama-sama bertempur melawan musuh. Mulan pergi untuk melindungi kaisar. Tapi kaisar sudah tidak ada di tempatnya. Yang ada hanyalah penyihir wanita yang secara tidak langsung dia mengarahkan Mulan ke tempat kaisar yang dijebak oleh Borikan. Di tempat penjebakan, kaisar sudah tidak berdaya oleh Borikan. Untung saja Mulan segera datang untuk menyelamatkannya. Si penyihir tadi tewas di sana terkena panah Borikan
karena melindungi Mulan. Ternyata dia masih memiliki hati yang baik. Terjadi pertarungan sengit antara Mulan dan Burikan, tapi akhirnya Mulan bisa mengalahkan Burikan dan menyelamatkan Kaisar. Sebagai rasa terima kasihnya, Kaisar menawari Mulan untuk bergabung dalam pasukan elit pengawal Kaisar. Tapi Mulan menolaknya. Ia memilih pulang untuk menebus kesalahannya kepada keluarganya. Mulan kembali pulang. Ia meminta maaf kepada ayahnya, tapi ayahnya merasa bangga kepada Mulan. Tak lama, utusan istana yang dipimpin oleh Komandan Tung pun datang ke desa Mulan. Dia membawa hadiah dari Kaisar untuk Mulan. Hadiah tersebut berupa pedang yang sangat indah. Selain itu, Komandan Tung pun kembali menawari Mulan untuk menjadi pasukan pengawal Kaisar. Mulan yang tadinya dikhawatirkan menjadi aib bagi keluarganya, kini menjadi kebanggaan keluarga dan desanya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih telah nonton video ini. Bagi yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Like jika suka dan unlike jika tidak suka. Berikan kritik dan saran di kolom komen. See you.